dengan saya Nini. Di sini saya akan membahas bab 9 tentang routing. Pengenalan routing. Routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Routing itu bekerja seperti kantor pos dalam mengirim paket. Ia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Klasifikasi routing. Static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. IGP. Interior Gateway Protocol digunakan pada autonomous system routing intra, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. EGP Exterior Gateway Protocol digunakan pada autonomous system routing inter, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Lanjut, IGP. Contoh protokol IGP, Distance Vector Routing, protokol 1 RIPF1, 2 RIPF2, 3 IGRP, Link State Routing Protocol. Ada dua, yaitu 1 OSPF, 2 LS, IS, dan IS. Hybrid Routing Protocol EIGRP. Contoh protokol EGP, BGP. Routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table berbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router, konfigurasi tambahan atau static route. Router flags. D. Dynamic. A. Active. C. Connected. E. Static. O. OSPF. R. RIP. B. BGP. M. MME. B. Black hole. P. Prohibit. U. Unreached. Heavy. X. Disable. Lanjut. Static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur PAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Cara kerja static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing atau DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP, router, dan langsung add. Rumus mau kemana lewat mana. Karakteristik static routing. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Konsep dynamic router. Router dinamis merupakan salah satu mendistribusikan cara untuk menginformasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspandisi memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol, Distance Vector, RIP, IGRP, Link State, OSPF,
IS, hybrid, IGRP, EGP atau Exterior Gateway Protocol 1BGP. Pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPF 4 versi 2 dan IPF 6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Lanjut, OSPF area. Tujuan memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutean. Backbone area kosong, area id 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari area kosong. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area kosong atau backbone area. Stub area-area yang paling ujung area ini tidak menerima advertise external route atau digantikan default area. Not supposed to be area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default router dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external router dari router yang masih dalam satu area. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.